Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,34% ke angka 7.088. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang sampai saat ini masih bergerak uptrend, tapi ternyata Wisdom Tree dan BlackRock mulai melepas atau take profit pada saham uptrend ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Pegas ini kita update lagi setelah sebelumnya sempat kita bahas pada saat mencapai target di 1.700. Jika kita perhatikan sama mencapai target 1.700, keesokan harinya Pegas melemah, gagal break 1.700, melemah ke zona support 1.630 sampai 1.650 yang bisa kita lihat Pegas masih bisa bertahan dan hari ini masih bisa rebound naik 1% lebih ke 1.705. Jadi secara teknikal ini masih sangat oke untuk di hold apabila memang teman-teman sebelumnya sudah punya saham Pegas di harga bawah. Karena Pegas merupakan salah satu saham sudah masuk watchlist kami bareng teman-teman member dari 2 minggu yang sebelumnya. Dan secara teknikal memang masih oke dan masih berada di atas garis EMA 50-150. Kenaikan hari ini memang belum mengkonfirmasi resisten 1.700 terlewati, tapi menarik apabila berhasil break, maka Pegas akan lanjut uptrend dengan target berikutnya 1.800. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul, mereka yang borong dan lepas saham Pegas di awal tahun 2025. Jadi ada beberapa investor yang melakukan akumulasi dan ada yang melepas. Dari investor yang melakukan akumulasi ada Mirae Asset Financial Group yang baru masuk memborong sekitar 95,15 juta lembar saham Pegas pada Desember tahun 2024. Memasuki Januari, Mirae Asset juga masih menambah sehingga menjadi 95,66 juta lembar. Di bawahnya ada Dimensional Fund Investor yang juga melakukan akumulasi. Dan American Century Coast juga melakukan akumulasi bulan ini. Ini akumulasi, sedangkan di kutub yang berlawanan ternyata BlackRock melanjutkan aksi lepas saham Pegas sepanjang bulan ini. Selain Pegas, Wisdom Tree juga terlihat melepas saham Pegas di Januari tahun 2025. Sebesar 1,48 juta lembar saham menjadi 101,67 juta lembar saham. Jadi secara teknikal walaupun terpantau BlackRock melakukan distribusi, menurut saya Pegas masih sangat layak untuk di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary, memang terpantau kenaikan hari ini asing masih masuk, dan di broker summary pun terpantau memang masih ada sedikit akumulasi. Walaupun CC terpantau distribusi besar, tapi secara keseluruhan ini masih ada akumulasi. Sehingga Pegas masih sangat layak untuk di hold, bisa jadikan zona ini untuk trail stop atau untuk yang sudah dapat di bawah 1.500 bisa jadikan garis EMA 50 yang sekitar 1.580 untuk trailing stopnya. Dengan target berikutnya apabila berhasil break 1.700 itu di sekitar 1.800. Jadi untuk teman-teman yang mungkin minggu depan baru mau coba pantau, ini menurut saya masih bisa coba dipantau untuk bang breakout apabila berhasil break. Jika teman-teman masih gagal break pun ini kesempatan untuk coba tunggu di zona ini atau zona sekitar 1.600 untuk enter di sekitar daerah supportnya. Oke, selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham BRMS yang beberapa hari sebelumnya sudah kita sempat bahas pada saat melemah dan bisa kita lihat hari ini BRMS berhasil rebound dari support EMA 50. Jadi pada pergerakan tanggal 8 Januari, BRMS sempat menyentuh 400 dan tanggal 9 sempat mencoba bangkit dari 400 ternyata gagal naik, kembali melemah menyentuh garis EMA 50 yang saat ini sekitar 380. Hari ini bisa kita lihat BRMS berhasil rebound dari 380 dengan kenaikan lumayan solid, naik 12% lebih. Dan secara teknikal, BRMS masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan kenaikan hari ini menarik. Bisa kita lihat asing 2 hari terakhir mulai masuk kembali. Setelah sebelumnya terus keluar dan di broker summary terpantau ada akumulasi besar. Sehingga sampai RMS masih ada potensi kembali naik mengatas 450. Dan ini merupakan target take profit karena memang ini merupakan resisten yang sangat kuat yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham BRMS. Ya teman-teman bisa coba swing atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh di harga 500 atau resisten psikologisnya. Selanjutnya, saya akan coba update juga saham JPFA. JPFA sebelumnya sempat melemah juga dan bisa kita lihat saat ini juga masih bisa bertahan di support EMA 50 di 1.800. Dan dalam beberapa hari terakhir memang belum sempat menyentuh 1.800, tapi pada tanggal 7 sudah sempat menyentuh 1.800 bisa bangkit. Dan secara teknikal JPFA juga masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Walaupun candle hari ini maupun naik tidak begitu oke karena ada shadow ke atas lumayan panjang. Tapi untuk tren jam menengah JPFA masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA ini.
Dan untuk JPFA, jika kita perhatikan broker summary, terpantau masih terus keluar. Tapi kenaikan 1% lebih ini di broker summary terpantau masih ada akumulasi. Sehingga secara teknikal saya lihat JPFA masih oke, masih menarik. Minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1900 atau minimal sekitar 1880. Tapi untuk entry apabila teman-teman belum sempat dapat, menurut saya lebih oke dan tetap tunggu kembali di sekitar 1800. Karena saat ini walaupun naik masih dekat dengan 1800. Saya tetap wait and see di sekitar 1800. Apabila JPFA masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry di sekitar daerah support EMA50 ini. Oke, sekarang saya coba analisa saham CPIN dan cara pergerakan berbeda dengan JPFA. CPIN bisa kita lihat secara teknikal tidak seoke JPFA karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 150. Untuk CPIN beberapa kali bisa kita lihat mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Dan dalam 2 minggu terakhir ini mencoba naik di atas garis EMA 50 yang saya sekitar 4.840 yang selalu gagal. Hari ini malah turun 1% lebih dengan candle lumayan solid menuju support di sekitar 4.700. Dan jika kita perhatikan untuk CPIN pada penurunan hari ini, asing yang sebelumnya masuk akumulasi hari ini terpantau melakukan distribusi, tapi jika kita perhatikan pada penurunan hari ini menarik ada sedikit akumulasi. Jadi untuk CPIN apabila ingin coba spekulatif buy, masih bisa coba tunggu di sekitar 4.700 sampai maksimal sekitar 4.650. Jadi wait and see di sekitar 4.700 sampai 4.650. Dan sebelumnya beberapa kali zona supportnya bisa menahan penurunan dari saham CPIN. Tapi ingat ini hanya spekulatif buy, kan secara teknikal masih belum oke, bisa saja hanya technical bounce atau masih melanjutkan penurunan menuju support sekitar 4.550 sampai 4.600. Jadi jika terpantau bertanda rebound dari zona ini, bisa coba take entry dengan target take profit jangka pendek di 4.800 sampai garis EMA 50 sekitar 4.840. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.